Foto tersebut menampilkan sekelompok orang mengendarai motor sedang berkumpul dan melintas di jembatan Talun, Cirebon, tempat Vina dan Eki ditemukan tewas tergeletak. Lebih dari 10 orang tertangkap dalam foto tersebut. Salah satu foto memperlihatkan ada pemotor memegang benda diduga balok kayu berukuran panjang. Namun rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Sebelumnya kuasa hukum 5 terpidana, yakni Jogi Nainggolan, mengatakan pihaknya sempat mempertanyakan rekaman CCTV yang tidak dihadirkan di persidangan. Namun saat itu kepolisian mengutarakan CCTV tidak bisa diperlihatkan karena gelap dan pihaknya tidak memiliki saksi ahli untuk membuka. File yang tadi disebutkan bahwa ini adalah CCTV-nya ketika kejadian saat itu gitu, itu bisa kita buktikan gitu. Kalau enggak ya agak susah gitu, karena saat ini juga orang gampang sekali membuat video, membuat screenshot, membuat gambar gitu dengan bantuan AI menggunakan deepfake yang seolah-olah itu mirip sama begitu, padahal sebenarnya tidak gitu. Sehingga kalau misalkan yang punya file itu, yang punya CCTV itu bisa memberikan filenya dengan baik, tentu akan bisa kita cek gitu. Dan kita harus ingat juga ketika kejadiannya itu 8 tahun yang lalu begitu, saya pikir tidak ada DVR alat perekam CCTV yang bisa bertahan sampai 8 tahun begitu. Maksimal paling 30 hari gitu atau 60 hari lah kalau storage-nya besar begitu. Setelah itu dia akan otomatis kehapus. Kecuali kalau misalkan saat itu aparat penegak hukum berhasil mengambil CCTV-nya, melakukan cloning, filenya masih ada. Nah, sekarang bisa tuh kalau mau kita analisis tuh gitu. Ini zamannya medsos. Kalau kalian baik, maka perbuatan baik kalian juga akan diketahui oleh masyarakat banyak. Sebaliknya, kalau kalian melakukan hal yang negatif, ini juga akan segera diketahui oleh masyarakat banyak. Di mana yang namanya nilai-nilai etika, nilai kehormatan, nilai-nilai kebenaran betul-betul dijaga. Dan kalau dia merasa salah, dia bertanggungjawabkan kesalahannya itu. Prinsip-prinsip ini harus saudara pegang. Menjaga kehormatan institusi, kehormatan rekan-rekan. Saya yakin perjalanan panjang sudah rekan-rekan lakukan. Jangan jatuh karena hal-hal yang sepele. Untuk aparat penegak hukum, Polri, jaksa, hakim, pengacara, dan pelajaran terbaik untuk bangsa Indonesia. Kita harus meninjau lebih makro lagi tentang sistem peradilan pidana Indonesia. Senggol para jajaran aparat mulai dari kepolisian, mantan Bupati Cirebon, Kapolri Jenderal Listio Sigit, hingga kejaksaan dalam kasus Vina. Sosok Widya kini semakin geram buka-bukaan singgung keterlibatan Ibtu Rudiana. Bahkan lebih mengejutkannya lagi, kasus Vina ini juga menyita perhatian ex-ketua Barreskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno Duaji, yang memberikan tanggapan pedas terhadap aparat penegak hukum, seperti Polri, jaksa, hakim, hingga jajaran pengacara. Disebutkan oknum polisi yang terjerat narkoba serta Ibtu Rudiana disebut berada di balik geng motor eksekutor Vina Cirebon. Sebelumnya, sosok diduga Widya menyatakan kasus kematian Vina Cirebon merupakan ulah bandar narkoba yang merasa terganggu dengan sepak terjang sang polisi. Merasa tidak ada lagi marwah institusi penegak hukum, Widya lantas senggol semua jajaran aparat kepolisian. Tak terkecuali Kejaksaan dan Kapolri Jenderal Listio Sigit yang sebelumnya sudah menerima instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo. Nyatanya hingga kini belum menemukan titik terang siapa pelaku dari DPO yang sebenarnya. Diketahui kasus kematian sepasang kekasih Vina dan Eki Cirebon ini sudah diambil alih oleh pihak Mabes Polri. Saat ini pihak Mabes Polri mulai menjalani penyidikan dan pemeriksaan terhadap keterlibatan jajaran aparat Polres Cirebon dan Polda Jabar. Ditemukan bukti kuat adanya keterlibatan ayah dari korban Eki, Ibtu Rudiana, yang dinyatakan resmi terlibat akibat desakan kasus yang menyeret dirinya soal penyelundupan narkoba. Kasus Vina Cirebon ini bahkan ramai disebut-sebut kasus Sambo Jilid 2. Pasalnya di balik kasus ini justru juga melibatkan oknum aparat dan jajaran polisi yang terselubung di dalamnya. Bagaimana tidak, dari sekian banyak saksi yang sebelumnya telah memberikan kesaksiannya,
Justru kesaksian mereka bertolak belakang karena telah ditunggangi pihak lain. Padahal sudah jelas seperti saksi Aep, Melmel, Liga Akbar. Mereka itu adalah teman dari kedua korban Eki dan Vina. Namun kesaksian mereka justru bertolak belakang dan bahkan mereka tidak mengaku kenal pada kedua korban tersebut. Di sisi lain, baru-baru ini sedang ramai adanya kemunculan Egy Ripra yang memang diduga kuat adalah sosok Peggy, yang merupakan salah satu DPO yang dicari selama ini. Faktanya setelah diperiksa, ia justru membantah jika dirinya terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Ia pun tak mengaku jika dirinya adalah teman dari kedua korban dan Eki. Bahkan ia unggah hal mengejutkan seolah meremehkan aparat kepolisian. Punya backingan kuat di belakangnya, Egy Ripra katakan jika polisi tak akan berani menangkap dirinya. Ingat kata-kataku, sampai kapanpun polisi nggak mau nangkap aku. Aku punya pelindung yang membuat polisi tunduk dan tak berkutik, tulis Egy Ripra dalam akun miliknya. Pelajaran untuk aparat penegak hukum, Polri, jaksa, hakim, pengacara, dan pelajaran terbaik untuk bangsa Indonesia. Kita harus meninjau lebih makro lagi tentang sistem peradilan pidana Indonesia.